Perdebatan seru, Ferdinand bongkar semua ketidakbecusan AHY dan Anies Baswedan saat jadi pemimpin. Seperti yang saya bilang tadi, jangan tangan kirimu menggandeng setan, tangan kananmu menggandeng malaikat. Kau tidak akan masuk kemana-mana, ke surga pun tidak, ke neraka pun tidak. Begini, Anies Baswedan ini termasuk salah seorang manusia yang sangat beruntung dalam perjalanan karirnya. Dia cenderung banyak berhasil mencapai karir yang dia inginkan. Tetapi alam kemudian memberikan fakta ke publik. Ketika dia mencapai karir yang dia inginkan, maka kita akan menyaksikan kerusakan dan kehancuran di sana. Waduh, yang Bang Ferdinand kritik, ada partai yang mendeklarasikan bakal capres, tapi hasil naturalisasi, bukan kadernya. Iya. Piala Dunia baru lewat. Sama seperti programnya terkait dengan normalisasi dan naturalisasi. Apa yang rekam jejak partai ini? Ketika masyarakat melihat, wah ini partai korup contohnya. Oh, ini partai kita nggak nyebut Demokrat ya? Kita nggak nyebut ya. Kan saya bilang masyarakat melihat partai ini. Itu barusan disebut. Iya. Kan Tidak hanya menegaskan supaya tidak menjadi salah persepsi. Ini sekarang jadi kelihatan gitu. Jadi kalau istilahnya ada musang yang berbulu domba, dombanya jadi terbuka. Tapi menyesal nggak pernah masuk Demokrat? Saya sangat setuju kalau Pak Jokowi kemudian melepaskan pelukan itu dan tidak memeluk Pak Surya Paloh lagi. Saya khawatir waktu itu ditikam dari belakang beliau. Pas pampres bisa repot. Padahal kalau kita melihat rekam jejak Anies Baswedan itu seperti yang disampaikan pertama tadi, dia jago mencapai karir, tapi ketika dia sampai di karir itu maka kerusakan dan kehancuran terjadi. Itu rekam jejak paling besar Anies. Haltenya bagus loh. Halte ini buat Jakarta mau sebagus apa untuk apa? Iya. Stadion sepak bola bagus loh. Stadion sepak bola itu bukan kebutuhan Jakarta. Jalur sepeda bagus loh. Jalur sepeda. Jakarta ini bukan kota yang ramah untuk pejalan kaki dan pesepeda. Kenapa? Cuacanya panas, udaranya kotor. Semasa Anies berkuasa, Jakarta aman. Ormas pada diem loh. Ya itu kan karena banyak ditabur dengan dana hibah. Dijejelin dana hibah. Itu penyerapan anggaran. Anggaran. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gimana kabar Bang Ferdinand? Baik, alhamdulillah sehat. Lagi sibuk ngurus apa ceritanya kira-kira? Yang paling sibuk sekarang yang ngurusin negara lah. 2023 sudah jalan hampir seminggu lebih. Konon ini adalah tahun panas. Bener ya, tahun panas nggak menurut? Ya, cuaca meski lagi banyak angin tapi suhu politiknya panas. Suhu politiknya panas. Apa nih contohnya yang panas-panas nih Bang? Ya, kita melihat sekarang ya, kalau kita menyaksikan perjalanan bangsa mulai dari akhir 2022 sampai sekarang ini ya, menuju 2024 ini luar biasa panas menurut saya. Tapi ini masih panas pendahuluan, masih akan lebih panas lagi. Ini tuh baru pendahuluan? Baru pendahuluan. Saya ngerasa udah panas, ini baru pendahuluan? Baru pendahuluan, masih akan lebih panas lagi menurut saya. Ini udah panas padahal capres baru satu yang deklarasi. Belum ada capres, tapi yang ngaku-ngaku capres sudah ada, ujar Ferdinand. Oh itu belum capres. Oh belum. Oh iya, sorry. Ngaku-ngaku aja. Bakal capres. Maksud saya bakal capres. Iya. Iya, baru satu deklarasi, udah panas. Yang ngaku-ngaku capres baru satu, tapi panasnya sudah lumayan. Loh, yang ngaku-ngaku capres baru satu, tapi ada yang sudah merasa capres beneran. Ya itu dia. Ada satu lagi. Siapa? Yang masih junior, masih sangat kecil. Jadi kalau sudah ngeritik Pak Jokowi itu luar biasa, seolah-olah pernah jadi presiden. Walaupun mungkin bapaknya pernah. Sindiran telak Ferdinand buat AHY menusuk ke jantung. Ya, kadang-kadang memang politik menuntut seseorang itu harus bertindak nekat meskipun jadi kelihatan konyol. Tapi kadang-kadang kekonyolan itu perlu untuk popularisme, ya popularitas seseorang. Jadi kalaupun ada ya teman-teman saya yang masih bocah-bocah cilik, terus tampil merasa lebih cerdas, ya itu wajar saja dalam pentas politik ya. Karena kekonyolan itu diperlukan dalam politik. Ya saya melihat orang yang disebut itu meskipun namanya tidak disebut, saya tahu arahnya kemana. Dulu awalnya katanya 2014 dukung Pak Jokowi. Betul sekali. Terus masuk Demokrat. Betul sekali. Sekarang dukung lagi Pak Jokowi. Jadi gimana itu Bang ceritanya? Begini,
SBY pasti terpukul dengar pernyataan Ferdinand ini. Jadi sejarah perjalanan politik saya itu 2014 adalah pendukung fanatik Pak Jokowi. Ya. Sampai Pak Jokowi dilantik membacakan sumpah, saya masih orang yang mendampingi beliau di sebelahnya persis betul, saya ingat. sampai ke istana. Dalam perjalanan itu memang idealisme saya masih kuat. Kala itu, Ya. kala itu idealisme masih kuat. Saya melihat ada beberapa program yang saya tidak sependapat pada saat itu, Iya. dan itu membuat saya memutuskan untuk menjadi oposan lah bagi Pak Jokowi. Dalam perjalanan terus berikutnya lahir suatu situasi dan kondisi yang membuat negara kita ini berada di dalam pertarungan politik identitas yang kuat. Dan saya harus mengambil sikap dalam hal itu karena saya melihat pemerintah Pak Jokowi ini masih tegak lurus dengan Pancasila, tegak lurus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya harus mengambil posisi di situ karena saya juga cinta bangsa ini. Maka saya menempatkan orang-orang yang dulu ternyata adalah mereka sekutu saya menjadi lawan saya sekarang. Saya mempelajari gerak-gerik mereka, ternyata sewaktu saya bersekutu dengan mereka pun saya ternyata dibohongi. Dibohongi dengan banyak narasi bahwa kami itu gini, cinta NKRI, bla bla segala macam cinta. Tetapi dalam perjalanan yang saya evaluasi dan saya lihat ternyata itu semuanya kamuflase untuk menipu banyak orang supaya mereka mendapatkan kekuasaan. Nah, ini yang menurut saya ancaman bagi negara dan saya harus mengambil sikap dalam hal itu. Maka saya kembali mendukung pemerintah. Mendukung pemerintah bukan dalam mendukung Pak Jokowi secara personal, tetapi mendukung pemerintah dalam hal ini untuk berhadapan melawan kelompok-kelompok ini yang sekarang organisasinya seperti HTI, FPI dibubarkan oleh pemerintah atas nama hukum negara. Nah, itu sikap saya di situ. Kenapa? Tapi menyesal nggak pernah masuk Demokrat? Kalau bicara menyesal ya, saya tidak pernah menyesali apapun yang saya lakukan. Apakah itu sebuah kesalahan atau tidak? Saya tidak pernah menyesali, tetapi saya menganggap bahwa Tuhan menempatkan saya di situ untuk sesuatu. Untuk menemukan sesuatu, apakah itu kebenaran yang saya temukan atau kesalahan. Dan Tuhan pasti membuat saya di situ untuk kemudian di ujung nanti saya akan jadi siapa. Supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi itu. Jadi kalau ditanya menyesal, saya tidak menyesal, tetapi saya justru bangga, merasa senang. Oh, ternyata mereka ini adalah ini. Sekarang jadi kelihatan. Kelihatan gitu. Jadi kalau istilahnya ada musang yang berbulu domba, dombanya jadi terbuka. Benar-benar mengejutkan pengakuan Ferdinand, alasan dia keluar dari Demokrat bikin SBY makin galau. Rumah yang saya huni ini, yang saya kenal dengan manifesto politiknya nasionalis religius, ternyata bergeser. Bergeser meninggalkan manifesto politik yang saya pelajari. Dan itu sesuatu yang disampaikan oleh Pak SBY lah saya sebut tentang manifesto politik Partai Demokrat. Nah, sekarang ini bergeser malah swing ke kanan. Swing ke kanan ya. Artinya konservatif ya? Nah, makin saya lihat makin mendekat dan bersahabat dengan kelompok-kelompok yang bagi saya adalah kelompok radikal yang memang harus dilawan. Jadi kalau bahasa sederhana saya, Demokrat itu sudah agak ke PKS-PKS-an gitu. Saya melihat Nasdem ini kan menjadi partai yang lucu ya. Mereka sering partai yang lucu ini baru nih. Partai yang lucu. Gimana? Partai yang lucu. Karena Kalah Mas Jo dong. partai yang lucu. Kenapa? Bagi saya Nasdem ini sekarang seperti pelawak dalam politik. Waduh. Pelawak dalam politik ya. Pelawak dalam politik karena clown ini ya. Padahal politik itu tidak butuh pelawak sebetulnya. Iya. Butuh sikap, tindakan dan sebagainya. Karena politik itu menuntut sikap kita itu harus tegas. Nasdem ini seperti pelawak, tangan kiri menggandeng teman, tangan kanan menggandeng lawan, ujar Ferdinand. Sekarang Nasdem ini di sebelah kiri, seperti yang sampaikan tadi, di sebelah kiri dia menggandeng tangan lawan, di sebelah kanan menggandeng tangan teman. Iya. Hati-hati loh, pelukan teman itu yang paling berbahaya kalau dia memegang pisau dari belakang. Wah, Dekat sekali. Dekat sekali. Makanya saya sangat setuju kalau Pak Jokowi kemudian melepaskan pelukan itu dan tidak memeluk Pak Surya Paloh lagi. Ini Saya khawatir waktu itu ditikam dari belakang beliau. Konyolnya mereka bicara tentang perubahan, tetapi selalu menyampaikan akan melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi. Jadi kalian ini sebetulnya siapa? Politisi atau pelawak? perubahan muka aja kali. Perubahan permainan lidah. Iya. Reshuffle. Oh, saya juga sudah berkali-kali minta dua hal itu. Nasdem kita minta jantan,
Dan Pak Jokowi kita sih minta untuk tegas. Pak Jokowi juga harus berani bersikap tegas dalam hal ini, karena bagi saya ini sikap yang dilakukan oleh Nasdem ini adalah pelecehan terhadap eksistensi lembaga kepresidenan. Tapi sampai ada yang ngancem-ngancem, awas kalau di reshuffle kan gitu. Ya, Gimana? artinya apa? Di satu sisi mereka masih berharap menjadi bagian dari pemerintah. Disinilah saya bilang kemunafikan dalam berpolitik. Kalau memang butuh ya katakan butuh. Jangan pura nggak butuh tapi selalu mengelus-elus supaya tetap di dalam. Benar-benar keren sindiran telak Ferdinand buat Nasdem dan Surya Paloh. Tapi kemudian mereka mendukung yang namanya Anies Baswedan menjadi bakal capres ya. Anies Baswedan ini kan orang dari luar ya, makanya saya juga heran kok Nasdem apakah partai sebesar ini tidak punya kader yang bisa dikader untuk menjadi calon. Bahkan saya minta kenapa bukan Pak Surya Paloh yang mendeklarasikan diri sebagai capres. Tapi kenapa mengambil orang dari luar? Berarti Pak Surya Paloh harusnya mengakui gagal mengkader kadernya untuk menjadi calon pemimpin. Nah, inilah cikal bakal karena dia memilih Anies Baswedan yang selama ini dekat dengan politik identitas dan memang sudah mendapat dukungan dari kelompok-kelompok intoleran radikal yang jelas-jelas selama ini pemilih ini berada memilih partai lain. Mereka memilih Pak Anies Baswedan sebagai bakal capres, artinya kelompok nasionalis akan mengevaluasi diri karena mereka ini tidak mau berdekatan dengan kelompok-kelompok yang intoleran. Makanya pemilihnya menjauh. Sementara pendukung Anies Baswedan tidak merapat ke mereka, tetapi tetap tinggal di rumah lama mereka. Tapi menarik tadi, Surya Paloh gagal mengkader. Bagi saya ini terjadi nggak di Demokrat dengan satu-satunya kandidat yang akan dimajukan oleh Pak SBY itu adalah putranya. Ini termasuk. Lagi-lagi Ferdinand bongkar isi dalam rahasia Demokrat. Ada Nasdem dengan Demokrat ini agak berbeda. Ya. Kalau di Demokrat ini memang ada politik nepotis, nepotisme. Jadi bukan karena semata-mata gagal mengkader kadernya, tetapi memang di sana ada nepotisme yang sangat tinggi dalam urusan rumah tangga partai. Kalau kita melihat strukturnya sekarang kan pertimbangan itu Pak SBY. ketum itu, wakil ketum itu, semua itu aja garisnya kan. Jadi masih rumah tangga semua. Jadi kalau rapat partai cukup di meja makan. Jadi wajar kalau memang mereka memunculkan AHY. Saya tidak heran di situ meskipun sebetulnya belum waktunya Tapi sah-sah saja mereka mencalonkan itu. Tapi kan kasihan kader-kader lain yang sudah berdarah-darah sejak lama mendirikan partai ini dan membesarkan Partai Demokrat. Seharusnya ada demokrasi yang lebih terbuka di sana daripada seperti sekarang. Apa yang rekam jejak partai ini? Ketika masyarakat melihat, wah ini partai korup contohnya. Oh ini partai kita nggak nyebut Demokrat ya? Kita nggak nyebut Kan saya bilang masyarakat melihat partai ini. Itu barusan disebut. Tidak hanya menegaskan supaya tidak menjadi salah persepsi. Masyarakat, oh ini partai korup. Dia tidak memilih partai itu. Dia memilih partai yang dia anggap ya mungkin korupsinya lebih kecil, ya kan? Atau mungkin tidak korup. Jadi stigma itu melekat. Artinya apa? Membuat orang-orang yang merasa partai jualan nama partai tidak kuat, dia tidak akan berani sistem tertutup. Yang Bang Ferdinand kritik, ada partai yang mendeklarasikan bakal capres tapi hasil naturalisasi, bukan kadernya. Lagi-lagi Ferdinand bongkar ketidakbecusan Anies Baswedan. Piala Dunia berlewat. Sama seperti programnya terkait dengan normalisasi dan naturalisasi. Ya kan, kalau kita bicara naturalisasi ini memang unik ya. Sebetulnya bangsa kita ini kalau di dalam kancah perpolitikan belum butuh naturalisasi. Kalau olahraga sepak bola memang butuh lah. Begini, Anies Baswedan ini termasuk salah seorang manusia yang sangat beruntung dalam perjalanan karirnya. Dia cenderung banyak berhasil mencapai karir yang dia inginkan. Tetapi alam kemudian memberikan fakta ke publik. Ketika dia mencapai karir yang dia inginkan, maka kita akan menyaksikan kerusakan dan kehancuran di sana. Mulai dari rektor Paramadina, menteri kemudian dipecat. Orang dipecat itu tidak mungkin karena berprestasi. Levelnya menteri loh. Menteri. Kemudian menjadi gubernur, kita bisa melihat bagaimana Jakarta ini kerusakannya terjadi. Loh, bukannya dinaturalisasi Jakarta, Pak? Naturalisasi di Jakarta nggak dikerjakan. Dan pemahaman soal naturalisasi dan normalisasi ini saya pikir bahwa Anies seperti anak TK, ujar Ferdinand. Anies Baswedan ini dalam banyak programnya seperti anak TK yang melihat warna-warni itu indah, cantik. Tetapi dia tidak tahu di balik warna-warni ini apa sebetulnya yang mau dia target. Seperti soal naturalisasi kali.
Kalau kita lihat pemaparannya, oh ini nanti kan kali kalau lagi musim hujan airnya tinggi, kalau musim kering turun, maka pinggirnya ini menjadi taman. Itu Bagus. kan teori anak TK. Ya, tapi dia tidak mengerti tanah Jakarta ini adalah tanah jenuh yang kalau kita pacul saja pasti melenting. Iya. Jadi kalau menyerap, dia bangun sumur resapan. Itu tidak menyerap air tetapi menampung air. Saya melihat Anies ini orang yang paling jago berbelok-belok soal kata-kata. Tetapi saya harus menyatakan bahwa pemahaman Anies tentang banyak hal itu sebetulnya nihil ya. Dalam Teknis ya, banyak isu. teknis ya? Iya, Teknis. dalam banyak isu, dalam banyak hal pemahamannya dia kurang sekali. Tetapi untuk menutupi ketidakmampuannya di situ, dia mulai dia mengeluarkan keahliannya, menutupi itu dengan mengolah kata. Makanya dia banyak kata-kata yang akhirnya menjadi lelucon yang tidak lucu. Semasa Anies berkuasa, Jakarta aman, ormas-ormas pada diem loh. Ya itu kan karena banyak ditabur dengan Dana hibah. Dijejelin Dana hibah. Itu penyerapan anggaran. Anggaran. Beneran? Penyerapan dan kelebihan. Tapi yang jelas bahwa Anies ini melakukan banyak hal yang sangat tidak cocok untuk Jakarta. Jakarta ini kemacetannya diatasi oleh Anies Baswedan dengan mengurangi badan jalan menjadi jalur sepeda yang saat ini coba kita lihat berapa sih pesepeda yang nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya sementara badan jalan berkurang. Ferdinand mempertanyakan apa sih jasa kakek Anies untuk Republik ini. Sebetulnya jasa kakek Anies Baswedan itu apa sih untuk Republik ini? Saya tidak menemukan. Ini. AR Baswedan nih. Kakeknya, iya. Saya membaca buku risalah rapat BPUPKI di mana di sana dituliskan semua pendapat-pendapat setiap anggota BPUPKI itu apa saja yang disampaikan. Yang saya baca di situ kakeknya Anies Baswedan hanya bicara tentang bagaimana supaya orang Arab turunan dan Arab Toto bisa diterima menjadi warga negara Indonesia. Hanya itu saja. Selebih itu tidak ada. Bagian Kalau kita dari- mau lihat ke belakang dalam alur perjuangan kemerdekaan, kakek Anies Baswedan ini pernah bertempur di mana? Kakek saya masih bertempur loh, dikejar-kejar Belanda. Di sini, kalau memang Anies Baswedan sebagai seorang berdarah Arab bangga dengan Indonesia, dia harus berani berbicara terhadap gerakan-gerakan Arabisasi yang terjadi sekarang. Harusnya dia berani bicara terhadap, dan itu rata-rata pendukungnya. Bicaralah keras dan tegas. Kita ini di Indonesia. Tolong Anda menjadi warga negara Indonesia dan menjadi orang Indonesia yang sejati. Bung Karno mengatakan kalau Anda mau menjadi orang Islam tidak usah seperti orang Arab. Betul. Anda jadi ya diikuti itu, dan inilah pemikiran-pemikiran yang tidak ada di Anies Baswedan. Saya berapa kali menuntut. Saya menuntut Anies Baswedan bicara tegas, menyatakan menolak dukungan dari kelompok-kelompok radikal intoleran. Tidak berani bicara sampai sekarang. Anies sedang ganti kulit, kata Ferdinand. Nah ini yang menjadi justru menunjukkan bahwa Anies Baswedan sedang sibuk mengganti kulit. Dia pengen terlihat menjadi orang yang bisa Dia pernah dapat kulit dari teman-teman India. ditemplokin Smart Gesing, Iya. ditemplokin Pak jadi Yohanes, ditemplokin segala macam, bahkan terakhir lucu-lucuan pun jadi dapat nama jadi Lim Aibon. Itu Masuk berita tuh, Pak. masuk berita. Jadi Ini inilah benar. yang dilakukan Anies untuk mencuci tangan dan mengganti kulitnya dari siapa dia sesungguhnya. Seperti yang saya bilang tadi, jangan tangan kirimu menggandeng setan, tangan kananmu menggandeng malaikat. Kau tidak akan masuk kemana-mana, ke surga pun tidak, ke neraka pun tidak.